Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Bersyukur kita boleh hadir di rumah Tuhan, bukan karena kesalehan, kuat hebat kita, tapi semata-mata karena kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menaikkan doa, dan sebentar kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkenan menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita, agar setiap kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter sabar di dalam menantikan akan Tuhan, khususnya dalam cahaya sukacita Natal. Bapak Ibu yang sama Tuhan, saya akan mengajak kita untuk kembali melihat ayat Alkitab sebelum kita berdoa. Kalau tadi kita sudah membacanya dari Lukas 2 ayat 28 sampai 30, ada satu bagian firman Tuhan lagi yang akan kita baca dan kita akan ulang Lukas, yaitu dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-25. Roma pasal 8 ayat yang ke-25. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau firman-Mu boleh kami buka, kami baca, dan sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya kami sebagai anak Tuhan, hari demi hari boleh semakin Tuhan proses untuk memiliki karakter sabar di dalam kehidupan kami, di dalam menantikan akan Tuhan, di dalam menjawab akan setiap doa, pergumulan, dan apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami sebagai anak Tuhan juga tidak salah menantikan janji Tuhan, karena Tuhan seperti pujian yang telah kami naikkan tadi, bahwa Engkau tidak menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata, persoalan tidak menghampiri hidup kami, tetapi ada satu janji yang Tuhan senantiasa tegaskan pada kami, yaitu di dalam segala keadaan Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Dan biarlah janji ini boleh menjadi satu kekuatan di dalam kami menghadapi apapun tantangan hidup ke depannya. Demikian kami serahkan untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan kami sekalian diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami syukur dan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita senantiasa pasti mengalami ada penantian. Di dalam penantian itu sendiri ada dikatakan dua jenis penantian. Yang pertama yaitu penantian tanpa arah, dan yang kedua adalah penantian dengan pengharapan. Nah saudara, apa maksud daripada penantian dua jenis ini? Yang pertama, penantian tanpa arah adalah karena di dalam dia menantikan apa yang dinantikannya itu tidak ada satu pegangannya, tidak ada satu jaminannya. Dia hanya mengharapkan kemungkinan daripada apa yang dia harapkan itu bisa terjadi. Realitanya dalam hidup kita, seringkali kita menghadapinya, betul? Terkadang kita mengharapkan daripada janji-janji manusia. Terkadang kita mengharapkan keadaan supaya tidak seperti yang kita khawatirkan. Tetapi penantian tanpa arah itu pada akhirnya akan melahirkan frustasi. Demikian juga di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa banyak orang Kristen mengalami kekecewaan kepada Tuhan? Karena di dalam penantiannya itu mereka tidak ada arah yang benar, ya, tanpa arah. Seringkali mengklaim janji-janji Tuhan, padahal janji Tuhan tidak seperti itu, ya. Atau dia salah menafsirkan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Nah saudaraku yang sama Tuhan, tetapi ada penantian yang kedua, yaitu penantian dengan pengharapan, yaitu penantian yang membawa suatu kepastian dan ada satu jaminan bahwa apa yang kita harapkan itu pasti Tuhan akan kabulkan. Nah itulah penantian yang pada akhirnya akan melahirkan kekuatan bagi kehidupan kita. Nah saudaraku yang sama Tuhan, kalau di dalam kehidupan anak muda kurang lebih gambarannya adalah seperti orang yang
lakukan suatu relasi hubungan dengan pasangan atau lawan jenisnya, tetapi yang pertama adalah hubungan tanpa status, ya, hubungan tanpa status. Artinya apa, saudara? Ya, kita jalani saja, tetapi tidak ada tujuannya kemana. Maka ada lagu yang mengatakan mau dibawa kemana hubungan kita, saudara, ya. Itu artinya dia penantian tanpa arah, saudara. Dan akhirnya sudah lama menjalin hubungan itu, akhirnya dia hanya menjaga daripada pasangan orang lain, saudara. Karena pacarannya sama orang ini, tapi nikahnya sama orang lain. Nah, saudaraku yang sama Tuhan, tetapi kalau penantian dengan pengharapan, ada satu kepastian, walaupun mungkin di dalam relasi itu ada satu jarak yang dia harus berada, saudara, LDR, ya, long distance relationship, ya. Tetapi karena ada satu janji, ada satu keyakinan yang teguh dan yang pasti, saudara, maka pengharapan itu akan mendatangkan kekuatan di dalam menantikannya. Dan saya percaya di dalam relasi kita dengan pasangan kita yang sekarang sudah menjadi suami atau istri kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Ya, tentu saudara tidak ketemu pada pandangan pertama langsung besok menikah, betul? Tidak, ya. Tetapi ada satu jangka waktu yang saudara lalui bersama-sama, lalu kemudian ada dinamika yang terjadi di dalamnya. Tetapi kenapa saudara masih menantikan akan dia yang akhirnya menjadi pasangan kita? Karena ada satu keyakinan bahwa dia akan menjadi pasangan hidupku. Nah, saudaraku yang Tuhan, nah kurang lebih seperti itu. Dan dalam hal ini Natal yang kita akan rayakan juga bukan hanya sekedar perayaan akan lahirnya Kristus di masa lalu. Saya sungguh rindu supaya kita sebagai anak Tuhan ketika masuk di dalam momen Natal, jangan sampai kita terbuai hanya kepada nostalgia tentang Natal pertama, saudara. Karena Natal pertama itu sudah terjadi dan sudah menjadi berkat bagi kita, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kali. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar Natal pertama yang sudah menjadi sebuah sejarah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang sangat Tuhan, maka banyak orang Kristen di dalam kehidupannya hari-hari ini percaya kepada janji Tuhan, tetapi apakah di dalam menjalankannya semua sabar di dalam menantikan waktu Tuhan? Itu persoalannya, saudara. Apakah kita percaya pada janji Tuhan? Percaya, tetapi apakah ketika menghadapi pergumulan, kesulitan, kita masih sabar? Bahkan keluarga daripada dikatakan orang beriman, yaitu Abraham dan Sarah, menghadapi pergumulan dalam hal ini, betul? Ya, di dalam penantiannya akan janji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi Abraham dan Sarah untuk menggenapkan janji Tuhan bahwa lewat keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Maka mereka kurang sabar di dalam menantikannya. Yaitu apa? Sarah mengajukan Hagar untuk menjadi istri daripada suaminya supaya bisa bersetubuh dan menghasilkan keturunan yang nantinya menjadi penerus daripada Abraham. Nah, itu saudara, manusia percaya pada janji Tuhan, tapi terkadang kurang sabar di dalam menantikan waktu Tuhan. Maka apa yang kita lakukan? Tema kita hari ini adalah supaya kita memiliki karakter sabar di dalam menantikan Tuhan. Maka mari kita lihat bagaimana Alkitab mengajarkan karakter sabar di dalam penantian kita. Ya, Roma 8 ayat 25 mengajarkan pada kita yang pertama, yaitu bahwa sabar berarti kita menantikan dengan iman. Sabar artinya kita harus menantikan Tuhan dengan iman. Iman itu artinya percaya penuh kepada Tuhan, sepenuh hati kita percaya pada Tuhan, tidak setengah-setengah. Karena ketika kita setengah-setengah percaya pada Tuhan, akan menimbulkan kebimbangan, keraguan dalam hati kita, sehingga kita mau menggunakan cara-cara untuk mempercepat atau membantu tanda kutip Tuhan di dalam menggenapi apa yang kita nantikan itu, saudara. Maka persoalannya adalah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan yang ada, asikah kita sabar dengan sepenuh iman menantikan Tuhan. Nah, saudaraku yang sangat Tuhan, kita melihat di dalam kehidupan daripada
Roma 8 ayat 25 ini. Dikatakan seperti apa menantikan dengan penuh iman itu, saudara? Yang pertama yaitu berharap dengan keyakinan, ya, pengharapan kita, ya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, pengharapan di sini adalah berharap dalam keyakinan, saudara. Ada satu kepastian, bukan suatu kemungkinan di dalam kehidupan orang percaya ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kemungkinan, adanya adalah kepastian, saudara. Ya, berharap dengan keyakinan, bukan dengan kemungkinan. Nah, saudara, apa maksud daripada perkataan ini, saudara? Berharap dengan kemungkinan ada sesuatu yang tidak pasti, 50-50, mudah-mudahan yang diharapkannya itu benar. Tetapi berharap dengan keyakinan itu pasti ada dasarnya. Yaitu apa, saudara? Sama seperti ketika kita ditanyakan, apakah saudara sudah pasti diselamatkan Tuhan? Di dalam pertanyaan kateksasi itu pasti ada tuh, ya. Salah satu pertanyaannya, apakah saudara yakin saudara sudah diselamatkan? Iya. Apa buktinya? Maka buktinya, saudara, ada 3. Yang pertama, saudara sudah percaya dan mengaku Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang kedua, yaitu firman Tuhan yang menjanjikannya. Bukan pendeta yang menjanjikannya, bukan gereja yang menjanjikannya, tetapi firman Tuhan yang menjanjikannya. Dan apa yang firman Tuhan katakan itu adalah ya dan amin, pasti terjadi. Kalau perkataan manusia bisa diabaikan atau bisa tidak digenapi, tetapi perkataan Tuhan pasti digenapi. Dan yang terakhir, apa buktinya kita diselamatkan? Yaitu terjadinya perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan yang bukan tomat, saudara, habis tobat terus kumat, bukan. Tetapi suatu perubahan yang metanoia, suatu perubahan yang terjadi dimulai dari pikiran kita, berubah di dalam Tuhan. Lalu kemudian perasaan, kehendak hidup kita berubah. Seperti ulat berubah menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Ada satu perubahan yang nyata. Itulah tanda bahwa kita diselamatkan. Nah, saudaraku yang sang Tuhan, kemudian ada sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Artinya apa, saudara? Belum terlihat secara fisik, tetapi sudah nyata secara janji. Apa janji Tuhan? Bahwa Dia akan menyelamatkan kita ketika kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita sudah percaya pada Yesus, maka keselamatan sudah ada, kita miliki dalam kehidupan kita. Dan nanti ketika kita sampai ke rumah Bapa di surga, atau Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita, maka keselamatan itu disempurnakan. Dan kemudian juga apalagi, yaitu pemulihan-pemulihan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu, bukan hanya sekedar menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi juga di dalam setiap relasi yang ada, di dalam kehidupan alam yang ada, dan lain sebagainya. Tuhan menjanjikan pemulihan. Dan itu walaupun hari ini kita belum melihatnya, saudara, tetapi satu hari nanti di dalam waktunya Tuhan pasti akan terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan? Roma 8 ayat 25 mengatakan kita harus menantikannya dengan sabar. Ya, sabar di sini artinya ketekunan yang aktif, bukan ketekunan yang pasif. Kalau ketekunan yang pasif itu hanya menunggu dan tidak berbuat apa-apa, maka perbuatan itu akan menjadi suatu hal yang membosankan. Saudara, jadi orang Kristen bosan apa enggak? Kalau kita jadi orang Kristen bosan, berarti kita sedang tidak melakukan apa-apa. Kita hanya jadi orang Kristen yang pasif. Tapi kalau kita orang Kristen yang aktif, maka apapun kesulitan yang ada, kita akan hadapi dengan ketekunan. Kita akan tetap bergerak, kita akan tetap melakukan yang terbaik di dalam penantian kita atas apa yang Tuhan janjikan. Jadi saudaraku yang disayang Tuhan, sabar di sini artinya bahwa bukan menunggu di dalam diam, tetapi ketekunan iman kita yang tetap bergerak, tetap percaya, tetap taat meskipun belum melihat hasilnya. Maka apakah kita sebagai anak Tuhan memiliki kesabaran yang demikian?
Apakah kita sebagai anak Tuhan menantikan Tuhan dengan iman yang seperti demikian? Nah, saudaraku yang Tuhan, maka pertanyaannya pada pagi hari ini, mengapa kita harus menanti dengan iman? Kenapa kesabaran kita itu harus menanti dengan iman? Ada 3 hal. Yang pertama, yaitu karena janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Kita sekali lagi berharap, kita sekali lagi menanti bukan suatu perjanjian atau perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Apalagi janji di dalam Kristus Yesus. Ya, yaitu bahwa di dalam Kristus Yesus kita diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus hidup kita diubahkan. Di dalam Kristus Yesus hidup kita dipulihkan. Amin. Ya, dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Saudara, ayat firman Tuhan meneguhkan akan hal ini. Dikatakan, sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya. Oleh karena itu, janganlah kita mengukur janji Tuhan dengan kondisi kita hari ini. Hari ini ketika saudara menanti Tuhan, ya. Apakah saudara mengukur janji Tuhan dengan kondisi hari ini? Wah, kayaknya susah nih. Wah, kayaknya berat nih. Wah, kayaknya nggak mungkin nih. Nah, kalau kita semakin melihat kondisi hari ini, maka kita akan teralihkan dari berpegang kepada janji Tuhan. Tapi kalau kita terus mengarahkan hati kita, pikiran kita, pegang janji Tuhan, maka janji Tuhan itu dikatakan dapat dipercaya, pasti digenapi. Tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Ya. Di dalam menantikan waktunya Tuhan, maka saya seringkali gambarkannya seperti ketika kita sedang membuat sebuah kue, saudara, ya, dari sebuah adonan yang sudah kita berikan bahan-bahan yang terbaik, lalu kita masukkan ke dalam oven, ya, maka pasti itu ada waktu penantiannya, betul apa betul? Ya, nggak mungkin kita baru masuk langsung kita keluarin lagi, nggak bakal terjadi. Atau ketika kita masuk terus kita nyalakan, lalu kita tinggal pergi, saudara. Lalu kita datang lagi, sudah gosong. Tidak seperti itu juga, saudara. Tetapi ketika kita menantikan waktu yang tepat dan bunyi, ting, ya, maka kue yang kita bikin itu menjadi kue yang enak, harum, dan kita dapat menikmatinya. Oleh karena itu, saudaraku yang sangat Tuhan, sekali lagi, jangan mengukur janji Tuhan dengan kondisi hari ini. Ya, pegang janji Tuhan dan nantikan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Simeon juga demikian, saudara. Dia sabar menantikan janji Tuhan karena dia percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Waktunya kapan? Tidak tahu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa di dalam penantiannya dia senantiasa tetap datang ke rumah Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan untuk menyaksikan Mesias seperti yang dijanjikan kepadanya. Masihkah kita pada hari ini percaya pada janji Tuhan? Masihkah di dalam penantian kita, dalam iman kita itu berdasarkan firman Tuhan, atau hanya berdasarkan mood, perasaan, kekuatan, dan mata kita yang melihat situasi kondisi? Ketika kita melihat, oh, situasi kondisi aman nih, saya bisa mengendalikannya, kita nggak perlu akan janji Tuhan. Nah, saudaraku yang sangat Tuhan, yang kedua, mengapa kita harus menanti dengan iman? Karena penantian itu akan membentuk karakter kita seperti Kristus. Dan ini menarik, saudara, bahwa apa? Yaitu bahwa Tuhan seringkali lebih tertarik membentuk kita daripada hanya memberikan apa yang kita minta. Memberikan apa yang kita mau itu mudah bagi Tuhan, ya. Tetapi apa yang Tuhan mau lebih daripada itu, yaitu membentuk karakter kita, membentuk diri kita di dalam waktu penantian Tuhan itu. Maka di dalam relasi yang tadi di awal yang saya katakan, ya,
di dalam penantian yang panjang dengan tetap penuh keyakinan, maka disitulah kita diuji, saudara, karakter kita sebagai pasangan hidup. Apakah kita setia? Apakah kita tetap mencintai? Apakah kita tetap punya harapan dengan dia? Apakah kita tidak berubah di tengah jalan? Dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik sampai pada waktu pernikahan itu terjadi. Nah, saudaraku yang Tuhan, di dalam sepanjang kehidupan kita, Tuhan bekerja seperti demikian. Dia lebih rindu untuk membentuk diri kita di dalam penantian kita. Maka sabarlah dengan iman. Tuhan sedang membentuk diri kita, ya. Yakobus 1:4 mengatakan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, tak kurang suatu apapun. Sama seperti Matius 6:33 berkata, yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kepadanya akan ditambahkan, segala sesuatu ditambahkan kepadanya. Gak akan bakal kurang. Yang kita nantikan, apa yang Tuhan mau berikan, itu tak akan kurang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik? Kenapa menjadi pribadi yang lebih baik itu penting? Karena ketika kita tidak menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih bertumbuh, maka pemberian Tuhan itu terkadang bisa menjadi bukan berkat, justru menjadi hal yang tidak baik bagi kita. Betul apa betul? Ya, ketika di dalam kehidupan kita meminta berkat sama Tuhan, tetapi kalau kita tidak bertumbuh dan siap menanti akan berkat yang Tuhan berikan pada kita, maka seringkali berkat Tuhan itu justru menjadi suatu ketidakbaikan buat kita. Berapa banyak orang yang di dalam sakitnya menantikan Tuhan tolong berikan kesembuhan, ya. Tetapi dia ketika sudah disembuhkan, dia tidak bertumbuh imannya, justru kesembuhan yang Tuhan berikan digunakannya untuk hidup semakin menjadi-jadi, saudara. Kan ada dua, orang disembuhkan dari penyakit, ya, itu jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Kan dia berpikir, wah, waktu kritis sudah lewat, masih ada kesempatan. Mumpung kemarin belum puas-puas, sekarang saya puas-puasin lagi, saudara. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Karena dia tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa orang Kristen bisa tomat? Ya, udah tobat tapi nggak ada pertumbuhan. Maka saudaraku yang Tuhan, sekali lagi, Tuhan lebih tertarik membentuk kita daripada hanya memberi apa yang kita minta. Kemarin di dalam doa tengah minggu, ada satu jemaat menaikkan doa seperti demikian. Tuhan, kiranya apa yang dialami saudara kami sebangsa setanah air di Sumatera tidak terjadi di daerah kami. Jauhkanlah banjir, longsor, bencana alam di daerah kami. Saya katakan, itu belum tentu jadi janji Tuhan. Bisa saja apa yang dialami saudara-saudara kita itu juga kita alami. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita siap ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita bisa siap? Yaitu kalau kita sadar bahwa hidup kita bukan sekedar nyaman, tapi hidup kita harus bertumbuh, ya. Mati adalah sebuah kepastian. Bagaimana cara kita mati? Bisa lewat bencana mungkin itu terjadi. Tetapi apakah ketika bencana itu datang merenggut nyawa kita, kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik dalam penantian kita kepada Tuhan? Itu yang jauh lebih penting, saudara. Ya, ketimbang kita berharap yang Tuhan tidak janjikan, karena Tuhan sudah berkata, zaman akhir nanti, ya, akan banyak bencana alam, gempa bumi, dan semua itu sudah kita lihat jumlahnya semakin sering terjadi dan besarannya semakin dahsyat. Maka kita harus siap.
Ada yang menghadapi bencana alam, ada yang menghadapi penganiayaan. Ada lagi orang Kristen yang mengharapkan nanti kalau dianiaya kita nggak diapa-apain. Itu perlu kita koreksi. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau aku gurumu saja dianiaya, maka engkau juga pasti dianiaya. Karena lewat penganiayaan itulah karakter kita diteguhkan, dikuatkan untuk menantikan janji kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang setia kepadanya sampai akhir. Maka saudaraku yang Tuhan, menanti dengan iman ini bukan sekedar ya saya percaya Tuhan, tapi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada itu. Kemudian yang ketiga, yaitu karena iman tanpa proses tidak pernah bertumbuh. Ya, pertumbuhan selalu lewat proses. Kalau kita lihat orang-orang beriman, tokoh-tokoh beriman, iman menjadi kesaksian, iman mereka menjadi kesaksian, itu bukan tanpa proses. Ada proses yang begitu panjang, ada proses yang begitu tidak membuat nyaman, saudara. Tetapi justru lewat proses itu dia mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Maka waktu kita hening, kita menantikan Tuhan, maka penantian Tuhan itu seringkali menjadi kelas pelatihan iman terbesar dalam hidup kita. Karena memang menanti itu ada suatu hal yang paling berat. Betul apa betul? Ya, menanti itu ada suatu hal yang paling berat. Maka marilah kita sabar di dalam menghadapi proses itu, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau prosesnya benar, hasilnya pasti baik. Ya, kalau kita menghadapi pergumulan kita, menantikan Tuhan, berproses dengan benar di dalam kesulitan, dalam penderitaan, maka kita pasti akan bertumbuh, bukan sekedar mendapatkan apa janji Tuhan. Lalu bagaimana kita menantikan dengan iman hari ini? Yang pertama yaitu mari kita isi senantiasa pikiran kita dengan firman Tuhan, bukan dengan kekhawatiran. Karena iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan hari ini kita hidup di dalam zaman informasi. Bangun tidur saja sudah begitu banyak notifikasi, berita-berita yang sudah menanti untuk kita konsumsi. Dan celakalah jikalau kita mengawali hari dengan semuanya itu. Maka istirahat saudara jadi tidak berguna. Karena ketika kita sudah dipulihkan secara jasmani kita, bangun pagi diisi dengan berita-berita dunia. Dan berita-berita dunia itu tidak ada yang baik. Berita Injil tidak pernah datang dari berita-berita dunia. Karena bagi dunia berita buruk itulah good news. Kegaduhan itulah berita yang mereka mau sajikan. Ya. Nah, maka kita harus isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan mengganti kecemasan kita dengan tetap memfokus kepada janji Tuhan. Tetap fokus pada janji Tuhan. Juga kita harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran, sekalipun mungkin tanda kutip ada pengajaran Kristen. Karena banyak kali disebutnya pengajaran Kristen, tetapi dimuati oleh bukan yang firman Tuhan, tapi pendapat ilmu-ilmu, pendapat orang-orang dan sebagainya, saudara. Ya. Maka selain isi pikiran kita dengan firman, yang kedua adalah berdoa. Ya, karena dengan berdoa itu kita akan memberikan hati kita, jiwa kita mendapatkan kompas, ya, tetap terarah pada Tuhan. Ada pergumulan kita tergoncang, arah kembali pada Tuhan. Itulah doa, saudara. Hari-hari ini orang Kristen sudah menggantikan doa bukan sebagai kompas jiwa, tetapi justru menjadi remote
Betul apa betul? Ya. Seolah-olah ketika kita berdoa, kita sedang pegang remote, lalu kita arahkan Tuhan sesuai dengan remote kita. Klik. Nah, kapan Tuhan harus bertindak? Bagaimana Tuhan harus bertindak? Ya, hasilnya seperti apa? Kita yang remote dengan atas nama doa. Hati-hati saudara. Berdoa bukan untuk mempercepat Tuhan, tapi berdoa menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Semakin kita berdoa, harusnya kita mendapatkan ketenangan jiwa, karena jiwa kita mendapatkan kompas yang terarah kepada Tuhan. Sehingga walaupun ada goncangan, ada dampak, tapi kita tahu arahnya tetap benar. Ya. Dan yang berikutnya, tetap lakukan bagian kita, sementara Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Ya. Iman bukan menunggu tanpa tindakan, tetapi taat walaupun belum melihat. Seperti yang Simeon lakukan, ya. Dia tetap taat, dia tetap datang ke rumah Tuhan karena dia mendapat janji bahwa dia tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum melihat Mesias yang dijanjikan Tuhan. Maka dia tetap aktif, dia tetap datang. Bukan karena hari-hari penantiannya, dia belum melihat Mesias, maka akhirnya dia mulai sedikit mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, mulai menjauhkan diri dan mencari kesibukan-kesibukan lain. Tidak, saudara. Dia tetap lakukan bagian dia, sementara Tuhan melakukan bagiannya, yaitu apa? Pada waktunya Tuhan. Kita nggak perlu mengkhawatirkan atau merisaukan apakah Tuhan masih bekerja atau tidak. Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Kita bisa ada, kita bisa bergerak, kita bisa hidup, itu juga karena Tuhan bekerja. Amin. Saudara bisa selamat sampai di gereja, ini juga karena Tuhan bekerja. Tuhan mendahului kita. Ya. Oleh karena itu, saudaraku yang Tuhan, selain kita sabar menanti dengan iman, yang berikutnya firman Tuhan juga mengajarkan pada kita bagaimana sikap hati kita saat menanti. Firman Tuhan katakan sabar itu berarti menanti dengan hati yang menyembah. Yang pertama kita diminta untuk menanti dengan iman. Yang kedua kita diminta untuk menanti dengan hati yang menyembah. Berapa banyak di antara kita ketika menanti seseorang atau menanti sesuatu tetapi dengan mulut yang menggerutu. Nggak tahu diri ini orang ditungguin lama banget datangnya gitu saudara ya. Dan semuanya itu membuat suasana hati kita jadi kacau. Waktu orangnya datang pun akhirnya suasana sudah tidak bagus ya. Perbincangan jadi tidak baik ya. Ada celetukan-celetukan dan hati-hati saudara. Terkadang yang merusak hubungan adalah celetukan-celetukan. Betul apa betul? Karena terkadang orang tidak pada waktu dan situasi yang selalu oke. Mungkin dia datang sudah dengan memang telat tapi dengan tergesa-gesa karena ada sesuatu yang dia sedang alami, saudara. Ada kesulitan yang sedang dialami. Lalu kemudian diceletukin, lu nggak hargain waktu orang lu, gitu saudara ya. Itu bisa jadi masalah. Maka firman Tuhan katakan sabar itu berarti menanti dengan hati yang menyembah. Kita tidak melihat di dalam kehidupan Simeon dia menggerutu akan waktu Tuhan. Tuhan, kapan ini waktunya Tuhan? Saya sudah tua Tuhan. Sampai berapa tua lagi Tuhan? Karena menjadi tua terkadang orang-orang tua terkadang mengharapkan kapan waktunya saya dipanggil Tuhan. Betul apa betul saudara? Ada satu oma-oma sahabat daripada mama saya, dia umurnya sudah 90 tahun. Dan dia berkata, apakah Tuhan lupa jemput saya, katanya saudara ya. Apakah Tuhan lupa jemput saya? Karena dia mengharapkan dijemput Tuhan. Karena sahabat-sahabat seumuran dia sudah dipanggil Tuhan semua. Ya. Nah, bisa saja Simeon dalam penantiannya sampai ke usia tuanya itu dia jadi menggerutu, Tuhan sampai kapan
Sekarang saya masih mungkin sekarang saya udah mulai sulit nih Tuhan datang jalan ke rumah Tuhan dan sebagainya. Effortnya sungguh banyak yang harus saya perjuangkan Tuhan, ya. Tapi kita tidak melihat itu. Justru Lukas 28 ayat 30 mengatakan, ia mengangkat anak itu dan memuji Allah. Ya, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dia senang karena apa yang Tuhan janjikan itu sesuai, ya. Dia katakan, sekarang ya Tuhan, biarlah hambamu pergi dengan damai. Karena dia ada satu kepuasan, ya. Dan mulutnya memuji Tuhan. Dan saya percaya pujian ini bukan hanya pada waktu itu saja, tetapi penyembahan Simeon kepada Tuhan itu sudah dibangun dari waktu-waktu sebelumnya. Amin. Kita ingat bahwa penyembahan kepada Tuhan tidak terjadi secara mendadak, saudara. Ya, misalnya contoh ibadah kita hari ini, ibadah raya, hati yang mau menyembah pada Tuhan di dalam ibadah raya itu tidak terbangun pada waktu tadi saudara bangun pagi. Tapi hati yang menyembah Tuhan dalam ibadah raya itu sudah dimulai dari sejak saudara keluar dari ruangan ini. Waktu kita pulang nanti, hati kita sudah bersiap, Tuhan, aku akan datang kembali. Dan aku mau menyembah Engkau setiap hari dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita tampilkan di dalam ibadah raya ini kiranya menjadi perwujudan puncak daripada penyembahan-penyembahan di dalam keseharian kita, saudara. Maka ini satu hal yang sangat penting, memiliki hati yang menyembah, ya. Mengapa kita harus menanti dengan hati yang menyembah? Karena penyembahan menjaga fokus kita kepada Tuhan, bukan waktu ataupun jawaban. Mazmur 16 ayat 8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, fokus kita diarahkan pada Tuhan, hati kita menjadi tenang. Berapa banyak di antara kita yang sewaktu kita alami pergumulan, lalu kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita ber-DNA, doa ngaku dosa, Alkitab dibaca setiap hari, intim dengan Tuhan, punya waktu dengan Tuhan, dan saudara akan diberikan ketenangan. Ketimbang kita mengeluh. Semakin banyak kita mengeluh, semakin susah hidup kita. Tapi semakin kita menyembah Tuhan, fokus kita diarahkan pada Tuhan. Hari ini kami dipercaya Tuhan untuk merawat mama semu atau mertua saya. Tidak mudah, saudara, ya, karena dia terus mengalami kegoncangan, ya. Terkadang dia ada kekhawatiran, dia ada ketakutan dalam sakit terminalnya ini, saudara. Tetapi kita selalu arahkan pada dia, berdoa sama Tuhan, menyembah Tuhan, puji nama Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan Engkau baik, Tuhan tolong aku, Tuhan berikan kekuatan padaku. Kita putarkan puji-pujian rohani supaya dia bisa fokus pada Tuhan. Lalu kita doakan dia, ya, supaya hatinya tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan? Menyembah Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Berdoa sama Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang Tuhan, penyembahan itu akan memelihara sukacita meski keadaan belum berubah. Ini yang dialami juga oleh Habakuk. Kalau kita baca di dalam Habakuk 3 ayat 17-18 dan firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk mengambil komitmen demikian. Simeon mengambil komitmen demikian. Ayub juga mengambil komitmen demikian.
orang-orang beriman mengambil komitmen demikian. Dalam kita menanti Tuhan, hiduplah dalam penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Penyembahan juga akan membuka mata iman kita untuk melihat karya Tuhan yang mulai digenapi. Yang menyembah kepada Tuhan tidak akan kehabisan pengharapan. Nah, saya akan katakan sekali lagi, ya, bahwa orang yang percaya pada Tuhan, orang yang menyembah pada Tuhan, selalu ada pengharapan di dalam kehidupannya. Maka orang Kristen tidak akan bunuh diri, saudara, karena bunuh diri adalah tanda dia sudah tidak punya pengharapan. Kenapa dikatakan bunuh diri adalah jalan pintas menuju neraka? Ya, karena bukan soal bunuh dirinya, tetapi karena dia tidak punya pengharapan. Dan orang yang tidak punya pengharapan karena sesungguhnya tidak punya Kristus. Karena kalau ada Kristus dalam hatinya, pasti tetap ada pengharapan. Maka jangan sampai kita ternyata bukan orang Kristen, saudara. Dan apa buktinya kita orang Kristen? Tetap punya pengharapan. Bagaimana kita bisa punya pengharapan? Tetaplah hidup menyembah Tuhan. Karena kita akan dibukakan mata iman kita untuk melihat karya Tuhan di dalam kekacauan, di dalam ketidakpastian yang masih kita lihat ini. Kita bisa melihat sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Betul? Karena kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 28, itu juga dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Allah sedang bekerja. Allah masih bekerja dalam hidup kita. Allah belum selesai bekerja. Nantikanlah Tuhan dengan menyembah kepada Dia. Lalu bagaimana kita bisa menanti dengan penyembahan? Kalau yang awal tadi isi hidup dengan firman, yang kedua ini kita isi hidup dengan pujian, bukan keluhan. Senantiasalah puji Tuhan, ya. Saudara, pujian itu bisa saudara membacakan mazmur, ya, menghafalkan ayat firman Tuhan. Saya terkagum-kagum di GSRI Taman Sari ada kebiasaan untuk menghafalkan ayat, betul ya, di komisi-komisi itu ada menghafal ayat. Itu menjadi sebuah pujian juga kita pada Tuhan. Atau kita nyanyikan puji-pujian kita pada Tuhan, lagu-lagu kita nyanyikan pada Tuhan, atau sekedar kita bersyukur kepada Tuhan. Yang penting bukan mengeluh, ya, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang mengeluh, ya. Saudara ingat orang Israel, ya, dikatakan tegar tengkuk. Kenapa? Karena banyak mengeluh dalam kehidupannya. Nah, yang kedua yaitu latihlah hati kita bersyukur atas progres yang terjadi, bukan hanya finalnya saja yang kita nanti-nantikan, kapan ya Tuhan waktunya digenapi. Bersyukur aja sama Tuhan. Hari ini saya masih bisa hidup, bersyukur pada Tuhan. Karena hari yang saya jalan ini sedang menanti semakin dekat dengan jawaban Tuhan. Ya, latih hati kita bersyukur. Dan tetap melayani Tuhan dan sesama sambil menanti pada Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu sabar adalah ketekunan yang tidak menyerah. Ya, kita harus menanti dengan iman, kita harus sabar dalam menanti dengan penyembahan, dan ketiga adalah dengan ketekunan yang tidak menyerah. Nah, saudaraku yang sang Tuhan, mengapa ketekunan itu diperlukan dalam kehidupan kita? Karena kita hidup itu sesungguhnya menghadapi peperangan rohani, ya, di dalam penantian kita. Kita ini sedang mengalami peperangan rohani, saudara. Firman Tuhan katakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi penantian kita ini bukan penantian yang kosong, di ruang kosong, tapi ada serangan-serangan yang membuat kita menjadi meragukan Tuhan. Betul apa betul? Ya, iblis sedang menaburkan benih keraguan dalam hidup kita. Maka kita perlu menanti dengan tekun. Ya. Yang berikutnya, karena waktu Tuhan
itu akan membuktikan kemuliaannya. Pengkhotbah 3 mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita bertekun dalam penantian kita, tidak menyerah kepada Tuhan, maka kita bisa melihat waktu Tuhan dan kemuliaan Tuhan di dalam proses yang kita jalani. Wah, Tuhan luar biasa ya. Saya masih diberikan kekuatan untuk bisa menghadapinya. Tuhan luar biasa ya, tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan luar biasa ya. Walaupun orang-orang di sekitar udah mengatakan, wah parah nih orang, tapi ternyata saya masih bisa. Apakah saudara bisa melihat Tuhan bekerja dan kemuliaan Tuhan nampak nyata? Kemudian kita menanti juga karena itu bagian daripada rencana Tuhan. Penantian itu bagian dari rencana Tuhan, bukan hambatannya. Ya. Penantian itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Waktu memikirkan kalimat ini mengubah daripada pandangan saya, saudara. Ya. Seringkali kita menganggap kapan nih Tuhan, hambatannya banyak banget. Tapi sebenarnya itu ada di dalam bagian rencana Tuhan. Ya. Dan rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Roma 5:3-5 mengatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ternyata semuanya itu, bagian penantian itu ada dalam perencanaan Tuhan untuk menguatkan kita, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membangun ketekunan dalam kehidupan kita? Yuk, kita tetap hidup di dalam komunitas iman orang percaya, ya. Itu yang akan membuat kita tetap bertekun. Waktu kita hadir dalam ibadah, waktu kita hadir dalam persekutuan, waktu kita hadir dalam komunitas, kita saling menguatkan, kita saling mendukung. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup orang itu, Tuhan juga bisa bekerja dalam hidup saya. Kalau Tuhan setia kehidupan orang itu, Tuhan juga setia dalam kehidupan saya. Tapi celakalah orang yang hari-hari ini justru meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10:25 jauh-jauh hari sudah mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ini menjauhkan diri dari pertemuan ibadah bukan kebetulan, saudara, tapi pembiasaan. Ini celaka, saudara. Biarlah COVID-19 kemarin, pembatasan kita nggak bisa datang ke rumah Tuhan, itu adalah sejarah masa lalu. Tapi tidak menjadi pembenaran bagi kita hari ini untuk terbiasa menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Apalagi kita menjadi tertarik dengan tawaran-tawaran orang atau tawaran-tawaran dunia yang seringkali membuat kita jauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Berapa banyak hari ini orang healing, ya, pakai waktunya ibadah. Berapa banyak orang healing, waktunya harusnya dia ada di rumah Tuhan. Maka saya katakan, apalagi kita Natal nih, saudara, kebaktian Natal, perayaan Natal, tutup tahun, tahun baru, Paskah, Jumat Agung. Ketika Tuhan sedang beracara bagi hidup kita, kemana kita? Kadang-kadang kita malah justru ngacir kemana, saudara. Nah, ini harus jadi perhatian kita. Kenapa kita harus hidup dalam komunitas iman? Karena orang yang menanti sendirian itu mudah menyerah, ya. Maka kita harus tetap ada
Dan tugas kita juga yang hadir, yang ada hari ini, jangan menghakimi orang yang gak hadir. Tugas kita adalah mengingatkan, menghubungi, mengajak supaya orang itu tetap hadir bersama-sama dengan kita. Yang kedua, uji setiap pergumulan dengan firman, bukan perasaan. Karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman akan menjadi navigasi dalam gelapnya penantian. Jadi uji, apakah penantianku ini sudah seturut firman Tuhan, sudah seperti yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, ingat kembali kesetiaan Tuhan di masa lalu. Kenapa kita bisa tetap bertekun di dalam Tuhan? Yaitu tatkala kita ingat Tuhan di masa lalu. Jangan pernah lupakan. Kalau presiden pertama kita mengatakan jangan melupakan sejarah, jas merah, ya. Jangan melupakan sejarah. Maka firman Tuhan hari katakan, jangan melupakan kesetiaan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan begitu setia dalam hidup kita di masa lalu, Dia juga akan tetap setia di masa sekarang. Tinggal bagaimana, apa kita tetap setia juga bertekun di dalam Tuhan. Nah, saudara, sebagai akhir daripada khotbah pada hari ini, ya, karena tadi informasinya tidak ada paduan suara, jadi saya panjangkan sedikit, ya. Jadi kita sekalian dipanggil, saudara, untuk menanti dengan iman, menyembah di dalam proses, dan bertahanlah sampai akhir. Hari ini kita tidak sedang menantikan Tuhan Yesus datang yang pertama kali sebagai bayi yang mungil, tetapi kita sedang menantikan Tuhan Yesus datang sebagai Raja yang mulia, Hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka jangan sampai Natal kita hanya terbuai dengan perayaan-perayaan sukacita, tapi melupakan diri untuk menanti Dia yang akan datang sebagai Hakim. Nantikanlah kedatangannya dengan iman. Sembahlah Dia dalam proses. Karena penyembahan kita hari ini adalah latihan daripada penyembahan kita kelak di surga. Dan bertahanlah sampai akhir. Jangan jadi orang Kristen, anak Tuhan yang mengharapkan kemudahan. Dunia tidak akan memberikan kemudahan bagi saudara. Tapi berproseslah menjadi anak Tuhan yang semakin dewasa, yang semakin kuat, yang bertahan sampai akhir. Karena firman Tuhan katakan, yang bertahan sampai akhir akan diberikan mahkota oleh Tuhan. Yang menanti Tuhan itu tidak pernah kecewa. Yang berjalan dengan sabar itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.